Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah pengembangan sosial emosional yang beranggotakan yang pertama ada Ibu Hamidah, yang kedua ada Ibu Hani Hadianti, dan yang ketiga ada saya sendiri, Nei Siti Khotimah Jahroh. Di sini kami akan mencoba menjelaskan mengenai evaluasi pengembangan sosial emosional pada anak usia dini. Video ini dibuat dalam rangka penyelesaian proyek UAS mata kuliah pengembangan sosial emosional. Pengertian evaluasi. Menurut Ahmad Janan Asipudin, evaluasi adalah kegiatan menilai keadaan dan kejadian dalam aktivitas pendidikan. Sedangkan menurut Winan Sanjaya, evaluasi adalah proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan dari arti sesuatu yang dipertimbangkan. Sedangkan menurut penyusun, evaluasi pengembangan sosial emosional anak usia dini diartikan sebagai suatu proses penilaian ketercapaian standar tingkat perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Karakteristik evaluasi sosial dan emosi anak usia dini. Karakteristik yang pertama, evaluasi sosial emosional merupakan suatu proses. Artinya, pelaksanaan evaluasi sosial emosional anak usia dini terdiri dari beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Sehingga, evaluasi bukan hasil tetapi serangkaian kegiatan. Karakteristik yang kedua, evaluasi berhubungan dengan pemberian nilai atau arti. Berarti, evaluasi dapat menunjukkan kualitas perkembangan sosial emosional anak usia dini yang dinilai. Tujuan evaluasi perkembangan sosial dan emosi anak usia dini. 1. Untuk mengetahui optimal atau tidakkah perkembangan sosial dan emosi anak usia dini secara individual. Yang kedua, untuk menemukan berbagai hambatan dalam perkembangan sosial dan emosi anak usia dini, baik secara individu maupun kelompok kelas. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi penyebab berbagai hambatan dalam perkembangan sosial dan emosi anak usia dini, baik secara individu maupun kelompok kelas. Yang keempat, untuk mendapatkan bahan masukan dalam melaksanakan program pengembangan sosial dan emosi anak usia dini yang tepat, efektif, dan efisien. Yang kelima, untuk kajian penelitian bagi pendidik PAUD. Manfaat evaluasi pengembangan sosial dan emosi anak usia dini. Yang pertama, mendapatkan data yang dapat digunakan untuk menentukan apakah perkembangan sosial dan emosi anak sudah berjalan atau belum, atau apakah anak memiliki kebutuhan khusus atau tidak. Yang kedua, mendapatkan data yang dapat digunakan untuk menentukan sukses tidaknya program pengembangan sosial dan emosi anak usia dini yang dapat dilakukan oleh pendidik PAUD. Yang ketiga, mendapatkan data yang dapat menunjukkan kebutuhan sosial dan emosi anak usia dini. Yang keempat, mendapatkan data yang dapat menunjukkan bahwa pendidik PAUD sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya. Yang kelima, mendapatkan data yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas atau PTK. Prinsip-prinsip evaluasi sosial emosi anak usia dini. Yang pertama, dapat dilakukan berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan sosial dan emosi anak usia dini. Yang kedua, dapat dilakukan secara komprehensif atau secara menyeluruh. Yang ketiga, dapat dilakukan dengan cara atau kegiatan yang mendidik dan edukatif. Yang keempat, dapat dilakukan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Yang kelima, dapat dilakukan dengan objektif dan menggunakan cara atau alat yang logis. Yang keenam, dapat dilakukan dengan berbagai program pembelajaran sosial dan emosi yang diberikan kepada anak usia dini. Yang ketujuh, dapat dilakukan dengan memperhatikan perbedaan individu antara anak yang satu dengan anak yang lainnya.
Teknik dan instrumen evaluasi perkembangan sosial dan emosi anak usia dini. Teknik ini terdiri dari dua, yaitu ada teknik observasi dan teknik anekdot. Mari kita akan membahas mengenai observasi. Observasi dapat digunakan untuk mengevaluasi perkembangan sosial emosi dengan cara mengamati perilaku anak usia dini. Perilaku yang diamati merupakan perilaku yang ditampilkan oleh anak ketika melakukan suatu kegiatan ataupun yang ditampilkan oleh anak sebagai hasil kegiatan ataupun suatu kegiatan yang telah dilakukannya. Ada dua jenis observasi. Yang pertama yaitu observasi checklist. Observasi checklist ini ditunjukkan untuk memperoleh data-data berupa daftar yang berisi faktor-faktor dan subjek-subjek yang diamati, di mana pelaksanaannya cukup memberikan tanda checklist atau centang. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di samping saya, yaitu itu lembar contoh observasi. Di situ tertanda ada nama sekolah, ada alamat, nama anak yang akan diobservasi, hari tanggal observasi itu sendiri, dan kemampuan anak yang akan diobservasi. Untuk tabelnya terdiri dari nomor, kemampuan yang diamati, bisa melakukan atau tidak. Nanti kalau misalnya bisa melakukan, bisa di checklist yanya. Dan yang terakhir yaitu komentar dari ibu guru. Selanjutnya ada dua jenis observasi. Yang pertama tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, ada observasi checklist, dan yang kedua ada observasi running record. Observasi running record ini ditujukan untuk mencatat semua kejadian yang secara terus-menerus dilakukan oleh anak usia dini secara langsung dan berdasarkan fakta dengan cepat dan tepat. Contoh lembar observasi running record ini ada di sebelah atas saya. Di sana ada lembar kerja observasi running record, nama khobar atau TK-nya apa, alamat, nama anak yang diobservasi, observer, hari dan tanggal. Kemudian untuk kolomnya ada kegiatan harian di khobar atau TK. Kemudian menampilkan dengan indikator yang sudah ada dan komentarnya apa dan tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian selanjutnya untuk teknik dan instrumen evaluasi pengembangan sosial dan emosional anak usia dini. Yang kedua, setelah tadi ada yang pertama observasi, dibagi menjadi dua, ada observasi checklist dan ada observasi running record. Dan yang kedua tekniknya adalah catatan anekdot. Catatan anekdot ini pada dasarnya merupakan bagian dari teknik observasi. Namun catatan anekdot ini lebih memfokuskan pada kegiatan pencatatan mengenai sikap atau perilaku anak yang terjadi secara insidental atau secara tiba-tiba. Contoh lembar catatan anekdot seperti yang ada di dalam layar. Ya, mungkin kesimpulan yang bisa kelompok kami sampaikan adalah evaluasi pengembangan sosial emosional pada anak usia dini diartikan sebagai suatu proses penilaian ketercapaian standar tingkat pengembangan sosial dan emosional pada anak usia dini. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.